Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Jumat tanggal 4 Maret ya. Saya anggota DPRD Kota Jambi dari Dapil 3 Kecamatan Danau Sipin dan Tonepura mengadakan reses pada masa sidang pertama di Kelurahan Slamet di RT 10, RT 31 dan RT 9. Insya Allah nanti kita akan mendengarkan secara langsung aspirasi dari warga, dan saya akan menyampaikan bahwa usulan dari warga di tahun lalu insya Allah akan dibangun tahun ini. Terima kasih, mari kita laksanakan. Yuk. Penengnya lah macam peneng DPR. Yuk. Sampai juga. Satu. Ya. Kayu. Karena aku tadi kan tanda tangan ada foto lain lagi. Sampai kepada kita semua, para nenek mama, tua tengganai, alim ulama jadi pandai, khususnya warga RT 10 dan sekitarnya yang hadir. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah situasi yang pada saat ini masih belum menentu. Masih banyak kita dengarkan kabar sudah saudara kita, tetangga kita yang terserang atau terkena penyakit yang pada saat ini yaitu COVID-19. Tapi alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir memenuhi undangan reses anggota DPRD Kota Jambi yang pertama pada tahun 2022, yaitu Bapak Kemas Farid Al-Faridi. Ala alihi wa sahbihi ajma'in summa ila hadhihi niyah wa kulli niyati salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Ketua Forum RT Kecamatan hadir, Pak Raden dan Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala kesempatan ini untuk menyampaikan inspirasi Bapak Ibu sekalian. Kami dari kecamatan mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya. Jadi nanti ketika ada tanggung jawab atau yang mau disampaikan, silakan disampaikan. Nanti akan kami coba kami jawab. Saya pikir itu dulu. Selamat bermusyawarah. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita hormati Bapak Camat Kecamatan Danau Sipin, Bapak Rizal Fikri. Terima kasih Pak sudah hadir dalam acara sore hari ini. Kemudian yang saya hormati juga ada Pak Lurah dari Kelurahan Slamet, dan mohon izin Bapak Ibu, ada lurah-lurah lain juga yang hadir sore hari ini dari Sungai Putri, dari Solok Sipin juga hadir. Ada Pak calon sekcam juga itu hadir juga, insya Allah. Mohon doanya ya, mudah-mudahan jadi sekcam di Danau Sipin. Kemudian yang saya hormati juga, saya mengundang mitra kerja saya yang nanti akan memberikan pandangan atau pendapat terkait dengan keluhan ataupun usulan dari warga. Jadi langsung pelayanannya Pak, bukan tidak sentuh diabaikan, tapi memang anggarannya Pak. Dan kami selama menjadi dewan, kinerja kami akan terukur jika bapak-bapak selain memasukkan usulan tersebut ke musrembang, itu harus ditembuskan kepada kami Pak, anggota DPR Pak. Jadi mohon maaf, kadang-kadang banyak usulan warga yang sudah tahun-tahunan tidak terrealisasi karena memang tidak ditembuskan kepada kami Pak. Dan alhamdulillah selesai di Solok Sipin. Dan di tahun ini kenapa saya tidak masuk reses? Karena saya mau menyiapkan program untuk Bapak semua. Dan alhamdulillah Pak Subandrio
Saya tahun kemarin ya, kita gotong royong. Bapak usulkan waktu itu sudah masukkan ke Musrembang juga jalan sebentar di RT 10 Jalan Kendari ya Pak ya. Itu berapa tahun Pak sudah Pak? Tidak tersentuh Pak? Hah? 27 ya. Kemudian RT 31, RT 9 kurang lebih hampir sama ya. Nah insya Allah Pak, saya hadir pada hari ini untuk menjawab kegalauan bapak-bapak semua. Tahun ini kita bangun Pak. Jadi Jalan Cemara itu nanti insya Allah bersama dengan Jalan Kendari, di samping SMP 11 itu di mix, ada aspal dengan beton. Kemudian Jalan Cemara 2 jadi nanti di aspal juga. Estimasinya mungkin April atau Mei sudah Lebaran kita mulai kerjakan. Tapi nanti teknisnya Pak inilah ya, menjelaskan secara langsung. Jadi memang perlu Pak kerjasama antara RT, kelurahan, kecamatan dan mitra kerja kami PU Pak. Capeklah Bapak ngusulin Pak, kalau tidak ada tembusan kepada kami, takutnya dilarikan orang Pak. Nah itu. Jadi memang silaturahmi itu memang penting Pak. Saya jujur, saya punya utang dengan Selamat ini, makanya saya tidak mau reses di sini. Sebelum barang ini masuk dan dianggarkan, saya tidak akan reses, saya bilang. Tapi alhamdulillah berkat doa Bapak Ibu semua, Jalan Cemara 2 dan Jalan Kendari tidak bergeser lagi Pak, milik Bapak semua. 752 dua kegiatan. Saya sengaja undang beliau biar ketua Golkar Kota itu tahu kinerja anak buahnya kan. Ya ketua. Ya. Saya sudah konsisten dari awal ketika dilantik. Saya sudah menanamkan semangat dan konsisten dan komitmen saya Pak kepada masyarakat. Ketika saya sudah dilantik menjadi anggota DPR, memang saya harus turun Pak. Saya terima kasih Pak Lurah, Pak Camat ini selalu menjadi mitra kerjasama kami selama ini dan Pak RT ya. Jadi begitu juga dengan OPD-OPD yang lain. Jadi ketika ada keluhan dari masyarakat, contoh kecil, mati lampu, bukan PLN ya, tiang listrik, lampu penerangan jalan, itu cepat Pak responnya Pak, karena kita punya hubungan yang bagus Pak. Pendata Mas Farid Alpareri, terima kasih sudah memberikan sesuatu kepada masyarakat, khususnya di Kelurahan Selamat ini. Yang saya banggakan Bapak Ketua RT, tokoh masyarakat, alim ulama, ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah hadir pada hari ini. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkah rahmat kita masih diberikan kesehatan pada hari ini. Kita berkumpul dalam rangka reses. Alhamdulillah baru 5 bulan kalau nggak salah, 5 bulan jadi ketua Golkar dan sekaligus juga ketua KONI Provinsi Jambi, dan alhamdulillah kemarin baru pulang dari PON Papua. Untuk informasi bahwa PON Papua kita sangat-sangat bangga karena dengan membawa kontingen yang sangat sedikit. Kemarin ada 100 atlet, kalau provinsi lain ada 200, 300 sampai 1000, kita bawa 100, tapi kita naik peringkat 5 peringkat secara nasional kemarin, alhamdulillah. Dan juga Ibu sekedar menginformasikan bahwa ada atlet kita, 7 atlet Provinsi Jambi yang akan memperkuat Indonesia di SEA Games Vietnam. Nah ini salah satu provinsi paling banyak mengirimkan atletnya untuk SEA Games. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, bahwa memang olahraga di Provinsi Jambi memang nggak kelihatan, tetapi kita selalu mengirim atlet-atlet yang prestasi kita untuk SEA Games nanti 2022 ini di bulan 9 di Vietnam. Mudah-mudahan kata Pak yang terhormat lagi Bapak Dewan Mas Farid Alpareri, mudah-mudahan tahun ini baik. Satu lagi Pak, apakah sudah masuk atau belum itu di program Bapak? Sebelum di bawah ini Pak, di bawah ini lah, itu kalau hujan sekitar 2 jam Pak, itu rumah yang ke bawah banjir Pak. Apakah itu gotnya sempit itu? Jalan kan sejak dulu dicor tuh Pak, itu dicor di bawah itu. Itu kalau sudah banjir, itu rumah yang ke bawah itu sekitar 5 rumah sampai ke ujung itu Pak, itu banjir itu Pak. Nah jadi mulai dari ujung sini
sampai ke ujung sana itu terbanjir itu Pak. Jadi mohon apakah itu sudah masuk program di samping jalan Kendari dan jalan DRT 31 ini, Cemara 2 ini sudah masuk apa atau belum? Kasihan Pak, kalau hujan 2 jam aja Pak, hujan lebat sudah banjir kami itu di bawah itu Pak. Akhirnya itu Pak dari kami. Kalau yang istilahnya yang bisa kami caro langsung, kami langsung. Seperti dulu, saya langsung dulu seperti lampu jalan di Masjid Salam sama dekat SD. Terus saya langsung tuh kasih tahu Perkim, langsung ganti lampu kuning jadi LED. Itu langsung ya. Itu langsung dah ke Perkim loh, bisa. Nah kalau masalah gas ini ya kami mohon bantuannya. Soalnya cari gas itu sulit. Lingkungan rumah di Kelurahan Selamat ini kebanyakan tidak memiliki saluran air limbah yang mengalir seperti itu. Jadi sebagian rumah tangga itu memiliki septic tank sendiri, tapi kebanyakan yang membuang secara terbuka. Jadi nanti di belakang rumahnya airnya, limbahnya terus nanti mengering sendiri seperti itu. Dan itu kan kalau saya ini orang kesehatan, jadi itu sangat berisiko sekali terhadap penyakit-penyakit, ya, terutama DBD dan sebagainya. Kan Kota Jambi juga termasuk endemis DBD. Nah, salah satunya menurut saya karena kondisi lingkungan yang seperti itu. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya mohon kiranya apakah bisa dibuat saluran limbah di jalan Torong Pelamboyan ini. Memang lebar jalannya memang sempit, kecil, tapi mungkin ada teknologi dari PU mungkin bagaimana caranya supaya bisa dibuat, apakah ditanam atau bagaimana, saya nggak ngerti. Silakan Pak Binsar. Terima kasih Pak Kemas atas waktu yang diberikan kepada kami. Izin Bapak Ibu, saya menanggapi beberapa pertanyaan nanti. Ajuan baik itu di pokir seperti ini di reses ataupun melalui aplikasi, sampaikanlah ajuan nama jalan yang mau dibangun itu sesuai dengan nama jalan tersebut. Artinya kalau tidak ada nama jalannya, itu namanya nanti jalan lingkungan Pak, di luar itu. Mungkin kalau jalan provinsi, jalan nasional yang besar-besar, Bapak mungkin sudah tahu ya. Jadi kalau jalan status kota yang ada pelang warna hijaunya Pak, itu jalan status. Jadi gini Pak maksud kami, jangan sampai satu RT A misalnya mengajukan jalan RT ini menuju jalan ini, nanti RT lain lagi mengajukan tetapi lokasinya sama Pak, begitu, karena dilalui saja, sebenarnya jalan itu jalan Kendari gitu. Kalau untuk bidang SDA Pak belum ada, cuma kami masih ada yang mengerjakan konektivitas dari saluran Selamat, Kelurahan Selamat, Raya Lebar, terus ke Sungai Asam. Kalau itu ada Pak kami, ada yang normalisasi, ada yang konstruksi. Nah, mungkin kalau dekat halangan Bapak bisa nanti tinggalkan nomor kontak tersebut Pak. Jadi bisa mungkin hari Senin atau hari Selasa kami cek ke lokasi. Selanjutnya nyempit itu membuat air itu masuk yang tampung di got itu naiknya ke jalan yang dicoret Pak. Nah, sementara rumah-rumah di sebelah kanannya itu rendah. Jadi mungkin hari Senin Pak, mungkin nanti Bapak minta kontak personnya Pak ya? Ya boleh Pak, dengan PT saya langsung. Boleh. Oke Pak, itu dulu sementara. Jadi memang yang namanya jalan lingkungan itu cipta karya Pak. Kalau jalan status kota ini urusan Pak Binsar dan kawan-kawan. Nah kalau yang drainase besar itu Pak Indrawati di SDA. Jadi memang Pak Lurah dan Pak RT itu harus diteliti dulu Pak. Salah kamar bahaya Pak. Yo, nggak akan muncul-muncul. Kemudian nanti Pak Dokter ya, Pak Kustianto ya. Nanti surat permohonan Pak, kalau bisa ditembuskan juga Pak kepada kami Dewan. Nanti kita sampaikan ke Kadis DLH Pak. Kebetulan di sini ada adiknya Pak Bambang tuh. Pak Bambang, tolong diri Pak. Nah beliau ini adik dari Kadis DLH Pak. Nah, lengkap Pak, datang Pak sini Pak. Kurang apa lagi untuk selamat Pak. Tepuk tangan dulu Pak. Baik, saya coba jawab yang dari RT 10
Pak Helendri ya. Ini maksudnya gas Pak, jaringan gas ya. Ya, tapi kok Bapak belum? Itu kan. Ya, sambungannya. Baik, saya coba jawab ya Pak ya. Walaupun ini sebenarnya leading sektornya di Komisi 2 Pak. Jadi kalau kami di Golkar itu ketua fraksi saya nih Pak yang harus jawab Pak Saiful. Tapi saya punya pengalaman di Kelurahan Telanai, sama sepertinya yang Bapak sampaikan tadi, tepatnya di LT 5. Kebetulan di situ ada UMKM juga Pak. Jadi hal ini pernah saya sampaikan interupsi kepada Wakil Wali Kota dan Pak Wali Kota Pak, bahwa di tahun 2020 menurut data yang kami dapat itu pemerintah pusatnya, ini Jargas ini pemerintah pusat nih Pak, dia memberikan jaringan saluran gas untuk masyarakat dengan biaya yang murah Pak, dibandingkan kita membeli gas yang 3 kilo, 10 kilo dan lain-lain. Nah, yang jadi persoalannya di tahun 2020 itu untuk kota Jambi ini kita diberikan kuota dari kementerian itu sekitar 12.000 Pak. Namun faktanya di lapangan yang baru terrealisasi itu hanya 7.000 Pak. Karena banyak juga seperti kita RT 10 misalnya, mungkin di wilayah Bapak itu belum ada sambungan pipa-pipa besarnya itu Pak. Nah, sehingga itu menghambat daripada kita belum menikmati lah. Jadi bukan merasa tidak diperhatikan atau dianaktirikan, tapi memang infrastrukturnya memang belum memadai Pak. Kemudian juga yang kedua, Pak Wakil Wali Kota kita, Pak Maulana, hari itu juga langsung berangkat ke Jakarta Pak. Saya tahu persis karena Pak Wali menyampaikan, ketika kami menyampaikan aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat, kita sampaikan kepada pemerintah. Namun tadi aspirasi Bapak tadi tolong ditampung juga dari sekretariat ya, dan Pak Lurah ini menjadi catatan kita, karena memang murah nian Pak Jargas tuh Pak. Kita yang make, tapi ngambilnya provinsi, seharusnya kita yang mengelolanya, makanya terlambat. Nah, kita berdoa lah, mudah-mudahan Jargas yang kelola itu kota lah, jangan provinsi lagi, nggak fokus. Alah kebanyak ya Pak. Bimo, ada tiangnya? NT 9? Hah? 3 ya? Ya sudah, kakek minggu depan saya pasang lampu, tapi ada tiangnya syaratnya ya. Kemudian tidak penuh ke atas, penuh ke bawah. Jangan galau-galaunya. Kalau galau-galaunya ibu bapak lupa dengan saya kakek. Kalau dikit-dikit ingat terus dengan Mas Farid ya. Kita mau buat lapangan, tapi dengan syarat, karena memang dana anggaran pemerintah, khususnya pemerintah kota, dari instruksi Bapak Wali Kota bahwa kalau memang lapangan itu bisa dihibahkan tanahnya, itu mau bangun apapun kecuali lapangan sepak bola nggak bisa, mau lapangan voli, mau lapangan basket, mau lapangan bulu tangkis, kita siap untuk ya. Saya khususnya nanti yang bawa proposal bapak-bapak. Jadi kita buat memang lapangan, mungkin lapangan nasional lah, permanen. Mungkin kalau memang lapangannya ini harus juga ada penonton juga di apa namanya tuh, di pinggir, di tribun. Namanya gedang pun tak perlu bagus lah, karena waktu ini laga mepet kok tak ada kata untuk menawar ke orang adat, saya tahu betul. Jadi gini, karena di depan di muka nampaknya bak kata orang itu tempat bertanya balik tempat begitu. Saya sudah nyebutkan saya ketua ini, tetapi yang jelas saya tokoh masyarakat, juga ketua masjid betul Nur Salam. Kami itu halaman itu kecilnya. Kalau undang-undang penceramah kemarin Pak Camat juga sudah melihat di waktu MTQ sudah berapa kalinya ke MTQ itu tempat kami itu dipakai. Dan di kami itu tidak ada lahan parkir. Tapi di Palok Masjid itu tanah lebih kurang 84 meter. Saya sudah nego dengan dia, mau tidak dijual. Cuma dukas masjid itu belum nyampai. Harganya itu dia minta di atas 1 juta berapa ratus per meternya. Nah, jadi
Saya sudah sama pengurus, tapi sekretaris saya ada juga ini Pak Dr. Subianto ini juga. Nah, lokasi masjid itu di masjid apa di RT 10. Satu ruangan Pak di Kelurahan Selamat itu sebagai tempat untuk katakanlah sekretariat darurat yang menampung di sana sekretariat LPM, sekretariat Forum RT, sekretariat LAM, Babin Kamtibmas dan Babinsa yang tadinya kantor lurah lama dijadikan kantor PKK dan dihibahkan ke kami untuk dimanfaatkan. Dalam kesempatan ini, mengingat kondisi gedung itu masih semi permanen, sementara itu sudah sekian tahun. Nah, maka kami sudah ada berbincang-bincang Pak, baru berbincang-bincang dalam kesempatan ini. Kalau memang ada dukungan, alhamdulillah. Kami mengusulkan untuk minta renovasi. Jadi nanti kita minta kesediaan kawan-kawan dari Dinas PU untuk melihat secara teknis layak atau tidak. Kuncinya duitnya apa itu ada apa tidak Pak? Nah itu kuncinya dulu Pak. Nah kalau duitnya ada, insya Allah. Ya tapi jangan nak megah-megahan Pak. Kalah pula kantor Pak Camat saya Pak. Nanti kita coba lihat ya Pak ya. Tapi saya tidak, karena memang kadang-kadang pemerintah kan ada keterbatasan dana juga Pak. Ada skala prioritas yang harus diutamakan. Contohnya seperti jalan tadi diusulkan beberapa tahun yang lalu, itu harus dibangun karena memang sudah menjadi problem ya. Kama huwa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Taqdi lana ya Allah biha min jamil hajat. Quwwata illa billah aliyil azim. Wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut. Salin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Amanah yang sudah diberikan kepada kami selaku anggota DPR dan kader Partai Golkar, usulan dari masyarakat khususnya di Kelurahan Selamat ini di RT 10 dan 31 dan 9, alhamdulillah di tahun ini sudah kita dapat realisasikan dan insya Allah habis lebaran dilaksanakan. Karena memang jalan Kendari dan jalan Cemara 2 ini sudah bertahun-tahun didambakan oleh masyarakat, hampir kurang lebih 10 tahun. Maka dari itu sudah kewajiban kami untuk memperjuangkan aspirasi dari masyarakat. Kalau sekarang sesuai dengan instruksi daripada ketua kami, Ketua Golkar, Ketua Budi, kita berbuat dulu. Biarkan masyarakat menilai bagaimana sentuhan kader-kader Golkar yang memang tidak ditampilkan lagi kerjanya luar biasa. Baik, alhamdulillah pencinta channel YouTube KFA Jambi, sore ini saya selaku anggota DPD Kota Jambi telah melaksanakan fungsi dan tugas saya dalam masa sidang pertama di tahun 2022, yaitu melaksanakan reses. Dapat saya sampaikan di sini, saya mendengarkan secara langsung masukan, saran, dan kritik dari warga kami, konstituen kami, yang itu menjadi semangat bagi kami. Dan insya Allah di tahun ini juga melalui pemerintah Kota Jambi dan PUPR Kota Jambi, jalan yang didamba-dambakan 10 tahun di Kelurahan Selamat, tepatnya di RT 10, RT 31, dan RT 9, alhamdulillah berkat izin Allah dan kerjasama pemerintah Kota Jambi dan DPRD Kota dilaksanakan insya Allah sehabis lebaran. Itulah salah satu kepuasan batin kami sebagai wakil rakyat yang dapat kami tuangkan dengan bentuk kerja kami. Melayani masyarakat adalah wakil rakyat, pelayan masyarakat. Sekali lagi jangan bosan-bosan dan ikuti terus channel YouTube KFA Jambi dengan subscribe, like, and share ke media lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.